Dan mereka lah kamu bertanya. Bertanya kepada mereka. Wa ma'ahum fajlis. Bersama mereka lah kamu duduk. Wa minhum faqtabis. Dan dari mereka lah kamu mengambil cahaya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan pertama berpegang teguh dengan asal. Asal yang dimaksud itu Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat yang mana mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan perhatikan masyarakat muslimin, seluruh penyimpangan dan seluruh munculnya aliran-aliran yang ada di dalam dunia Islam pada saat ini dan saat sebelumnya. Apa sebabnya? Apakah mereka tidak memiliki dalil, atau karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat? Apa jawabannya? Yang pertama, hampir seluruh golongan-golongan yang ada di dalam dunia Islam sekarang ini mereka mengaku punya dalil. Ada kami juga ada Al-Quran, kami juga ada Sunnah. Tapi bedanya apa? Bedanya dalam sisi pemahaman. Mereka tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sebagai contoh yang lucu, saya katakan lucu bukan harus ketawa, tapi bagaimana mereka menyelewengkan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan imam yang lainnya. Kata Rasul, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta." Barang siapa yang mengatakan pada Al-Quran, maksudnya mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, maka dia telah salah. Dalam satu riwayat, walaupun dia benar. Ini asal. Ini mentafsirkan Al-Quran dengan akal semata, tidak dengan pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat, maka dia telah salah. Ini pemahaman kita. Nah, pemahaman mereka, ini hadis dipergunakan sebagai dalil oleh mereka untuk tidak boleh mempelajari Islam dari buku-buku yang dikarang oleh manusia. Jadi nggak boleh baca kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, oleh Syekh Albani, oleh Syekh Al-Imam Hajar Asqalani, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu dituduh mentafsirkan Al-Quran dengan akal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat hadis maknanya lain, mereka artikan lain. Dan memang mereka aliran tersebut, dan saya tidak sebutkan, aliran tersebut cuma mengkaji Al-Quran, kemudian buku hadis, tapi yang enggak jujurnya pemahamannya pemahaman gurunya, bukan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tidak boleh membaca buku-buku karangan. Istilah mereka buku-buku karangan. Dengan menggunakan hadis tersebut. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka dia telah salah. Tidak boleh baca buku karangan. Termasuk buku kita sekarang ini kan buku karangan. Saya katakan kepada salah seorang di antara mereka, apa makna buku karangan yang dilarang oleh guru mereka, oleh alirannya nggak boleh baca buku karangan. Sekarang saya katakan, apa makna buku karangan? Apakah seseorang menyusun hadis-hadis Rasul, kemudian dia jadikan buku, itu juga dikatakan karangan? Kata dia, iya karangan. Kalau seandainya itu karangan, maka Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga karangan. Benar atau tidak? Iya, karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim dia adalah para penyusun dan pengumpul hadis Rasul. Syekh Tirmidzi
Sunan Al-Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, semuanya adalah ditulis dan disusun oleh seseorang. Lalu kenapa buku-buku tersebut mereka kaji? Kemudian buku yang lain mereka tidak boleh mempelajarinya. Enggak boleh, buku karangan apa pun enggak boleh. Tapi di saat mengajar, mereka masukkan karangan mereka. Walaupun karangan tersebut tidak tertulis. Karangan dari guru-gurunya. Antum larang manusia membaca buku-buku karangan orang lain. Tapi di saat antum ajarkan hadis, antum paksakan pendapat-pendapat antum dan pendapat guru-guru antum pada murid-murid antum. Ini sama saja. Mereka mengarang, tapi ditulis. Antum mengarang, tapi tidak ditulis. Sama. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini adalah yang katakan makar mereka. Bagaimana mereka menyesatkan umat, yaitu di antara caranya seseorang didoktrin harus begini, kemudian tidak boleh baca buku yang lain. Tidak boleh baca buku yang lain. Supaya apa? Supaya seorang tersebut cuma tahunya ini aja. Yang lain dia tidak tahu. Dengan demikian terikatlah seorang tersebut yang tidak bisa keluar daripada sektenya. Dan saya melihat masyarakat muslimin dua sekte dalam Islam. Yang satu besar, yang satu kecil, mempergunakan makar tersebut. Seorang dipaksa cuma Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh baca buku yang lain, tapi dalam penafsiran ala sendiri. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, fa kana asfal al-kuffi ahaqqu bil-masih." Kalau seandainya agama dengan akal, maka telapak kaki, telapak sendal lebih pantas diusap daripada di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya saya katakan kepada kita semua, sering kepada aliran-aliran yang menyimpang daripada Islam. Di dalam menyebarkan kesesatannya, mereka mempergunakan beberapa makar. Di antaranya sebagaimana saya katakan tersebut, seorang dipaksa untuk tidak membaca buku-buku yang lain. Makar mereka tidak boleh membaca buku-buku yang lain. Akan tetapi mereka di dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, penafsiran guru mereka. Kemudian yang kedua, mereka biasanya juga melazimkan seseorang untuk ikut ke dalam jamaahnya. Dan mereka mempergunakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang jamaah, dan mereka katakan kalian harus masuk jamaah. Ujung-ujungnya di bai'at. Dia tidak tahu bahwasanya jamaah yang dimaksud oleh Rasul adalah jamaah para sahabat Rasulullah SAW, bukan jamaah tertentu. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan bai'at kepada ketua agama. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada bai'at para sahabat kecuali hanya kepada para pemimpin. Ini permasalahan bai'at. Harus hati-hati dalam permasalahan ini. Banyaknya aliran-aliran sekarang melazimkan dan mengharuskan pengikutnya bai'at kepada ketua golongannya. Dan mereka mempergunakan hadis-hadis bai'at, tapi pemahaman mereka. Dan kita jawab bahwasanya seluruh hadis-hadis bai'at tersebut yang dimaksud itu bai'at kepada para pemimpin, pemerintah, bukan bai'at kepada ketua golongan, karena tidak ada dilakukan oleh seorang sahabat pun juga. Ini memahami dalil dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dimaksud itu jamaah para sahabat. Jamaah para sahabat. Makanya kita harus bisa membedakan antara dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dakwah yang mengajak kepada kelompok aliran dia sendiri. Kalau mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, begitu seseorang sudah dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah, kemudian orang tersebut sudah mengamalkan, ya silakan mau pergi kemana, mau duduk di mana, gak perlu harus datang ke dia terus setiap hari nyetor dan segala macamnya, gak perlu. Ikatan kita adalah ikatan pemahaman yang sama di dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Bukan ikatannya satu bendera, satu panji, atau satu lambang. Tidak, silakan. Selama ikatan seseorang tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah,
maka dia akan biarkan saudaranya mau pergi ke sana, silakan. Mau ngaji di mana, silakan, selama yang dikaji tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya ikatannya adalah ikatan tahazzub hizbiyah, dia mengharuskan seseorang harus berkumpul dengannya. Mengharuskan seseorang harus berkumpul dengannya. Ini tidak benar. Dan ini tidak benar. Umpama di dalam suatu kota ada 3 orang syekh. Ketiga-tiga syekh adalah ulama dari kalangan ahli sunnah. Yang satu syekh ahli dalam fikih, yang satu ahli dalam hadis, yang satu ahli dalam umpamanya dalam ilmu mustalah atau dalam ilmu bahasa Arab. Nah, kalau seandainya mereka selamanya adalah ulama ahli sunnah, maka silahkan mengaji sama syekh yang A, syekh yang B atau syekh yang C, selama mereka adalah ahli sunnah. Tapi kalau seandainya golongan tahazzub, mereka tidak. Kalau seandainya di ahli sunnah, dia mesti datang ke sini, enggak mesti. Itu adalah salah satu bentuk dakwah tahazzub. Kalau di ahli sunnah, dia mesti ngumpul sama kita. Kalau seandainya dia salafi, dia akan ngumpul sama kita. Tidak, mana tentuan harus demikian. Harus ngumpul, enggak ada harus ngumpul. Nanti harus berjalan dari Al-Quran dan Sunnah, itu benar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini nomor yang ke-116. Pada potongan yang kedua, wa 'alaika bi ahli al-athar, wa 'alaika